Saya terima kepada saudara, tujuan dan maksudnya saya sudah pahami, saya pois-pois setelah zuhur saya dengar, dan semua tuntutan kita akan penuhi dan kita akan surati instansi-instansi yang saudara minta. Misalnya kita kirim ke DPR RI, ke Panca dan semua ini, dan memang ini rancangan undang-undang ini bermasalah. Masa ada beberapa ketentuan aturan itu sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi harus kita lawan, dan terima kasih kumpulan kawan-kawan wartawan Sulawesi Tenggara hadir di sini paling tidak untuk kita bisa suarakan bersama-sama, kita tindak lanjuti, kita kawal untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan ada sebuah legal standing yang benar, yang tepat untuk kita bisa lakukan. Untuk itu saya minta orang beberapa menit untuk bisa menyampaikan permasalahan ini sehingga saya bisa tidak lanjuti segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji dari Jenteng. Terima kasih Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Pak Abdurrahman Saleh untuk meluangkan waktunya menemui kawan-kawan jurnalis yang hari ini berduka. Tadi saya mendengar kabar bahwa pasal-pasal yang kami soroti sudah disahkan di DPR RI. Ada beberapa pasal Pak Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang akan saya bacakan, yang kemudian jadi concern Haji se-Indonesia memperjuangkan persoalan ini. Mana staf DPR? Ke sini, catat ini. Yang pertama, pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Yang kedua, pasal 218, pasal 219, dan pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan dan harkat dan atau martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 240, pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah. Pasal 240, 241, kemudian pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitaan bohong. Ini persoalan Pak Ketua yang kemudian mencederai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pokok pers, yang sebelumnya penyelesaian segala sengketa pers diselesaikan melalui undang-undang itu, tapi kemudian karena adanya RKUHP ini yang sudah disahkan, maka undang-undang itu berpotensi dikesampingkan. Kemudian pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap. Ini juga berkaitan dengan kerja-kerja jurnalis dan masyarakat sipil yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Ada pasal 80 yang mengatur tentang penyesatan proses peradilan. Ini yang kemudian dianggap oleh Haji mengganggu juga kinerja teman-teman LBH yang mengawal publik dalam proses penegakan hukum. Pasal 43 yang mengatur tindak pidana pencemaran, pasal 439 yang mengatur tindak pidana pencemaran orang mati, dan pasal 594 dan pasal 595 yang mengatur tindak pidana penerbitan dan percetakan. Dan 17 pasal itu yang kami jadi soroti selama ini untuk kami minta pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Dari 17 poin disampaikan tadi. Yang pertama, memang harus ada penegakan terhadap civil society. Kemudian undang-undang pers itu jangan mengekang pelaku-pelaku untuk melakukan check and recheck terhadap kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh kawan-kawan pers. Yang ketiga, ada beberapa memang yang melemahkan ketentuan-ketentuan dalam ber-Indonesia kita, bertindak dalam sikap kita yang 17 ketentuan tadi. Untuk itu, DPRD Sulawesi Tenggara berdasarkan aspirasi yang datang pada siang hari ini, kami menolak RKUHP yang bermasalah. Dan semuanya ini bisa kita dikenakan sanksi aturan hanya karena banyak yang belum melakukan paham terhadap undang-undang ini akan keluar. Untuk itu teman-teman, untuk memberikan keyakinan, menjustifikasi terhadap kehadiran kawan-kawan pers ini, maka kami akan buat surat dan kami akan tanda tangan. Sebentar buat surat, langsung saya tanda tangan apa menjadi kebijakan dari 17 pasal. Jika memungkinkan untuk dikirim kepada pusat berkaitan dengan penolakan kita pada hari ini, kita segera akan kirim sehingga nanti ada suatu check and balance secara bernegara, berbangsa, bahwa kita juga di Sulawesi Tenggara ini punya hak untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan yang terjadi di Indonesia. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga perjuangan ini tidak pernah lelah, dan kita yakin bahwa perjuangan ini tidak akan sia-sia, dan kita akan sebarkan se-Indonesia bahwa Sultra punya konsisten komitmen menolak RKUHP yang telah disahkan. Masih bersama-sama kita, masih bersama-sama rakyat untuk memperjuangkan keadilan
dan kepentingan kita bersama, terutama untuk demokrasi yang lebih baik. Hanya satu kata. Lawan! Hanya satu kata. Lawan! Hanya satu kata. Lawan!